Perkenalkan, nama saya Maria Safidula Liwun. Asal sekolah saya SMP Negeri 1 Tanjung Bunga. Pada kesempatan ini, Safi akan membawakan cerita yang berjudul Pulau Tujuh Kepala. Mau tahu bagaimana ceritanya? Simak videonya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Geomar. Raja Geomar sangat ingin mengunjungi tempat-tempat berbahaya. Pada suatu ketika, ia mengumpulkan banyak pelaut gagah dan hebat perkasa. Dan ia pun mengumumkan keinginannya. Setelah mendengar keinginan raja, para prajurit pun berkata, "Tapi pulau itu sangat berbahaya, Raja. Menurut cerita para pelaut tua, ada monster berkepala 7 di sana. Dan ketika kita sampai di sana, kita wajib membawakan 12 pasang pemuda dan pemudi." Namun sayangnya Raja Geomar tak percaya akan cerita itu. Dengan rasa bingung, akhirnya mereka pun mengikuti keinginan raja. Mereka menyiapkan sebuah kapal yang besar dan mereka pun menumpangnya dan mulai berlayar ke pulau itu. Setelah melewati siang dan malam di tengah laut, akhirnya mereka pun sampai di pulau itu. Dan pulau itu, teman-teman, ditutupi oleh pepohonan besar. Dan di setiap pohon besar itu terdapat seekor singa. Ketika mereka menginjak pesisir, singa itu pun terbangun. Raja pun berkata kepada prajuritnya, "Ambil senjata kalian, lawan singa itu." Dengan rasa kebingungan, takut, mereka pun mengambil senjatanya dan mulai melawan singa itu. Namun sayangnya banyak juga pelaut yang gugur karena serangan singa. Yang selamat bersama raja terus menelusuri pulau itu. Ketika sampai di tengah pulau, mereka melihat sebuah taman yang sangat indah. Taman itu memiliki 3 mata air. Mata air yang pertama mengalir dengan sejuta perak. Mata air yang kedua mengalir dengan sejuta emas. Mata air yang ketiga mengalir dengan sejuta mutiara. Para pelaut pun mengambil ranselnya dan mulai mengisi harta karun itu. Dan para pelaut pun berkata kepada raja, "Ternyata apa kata Baginda Raja benar. Di sini tak ada monster. Malahan di sini banyak harta karun." Raja menganggukkan kepalanya dengan senyum yang sangat bangga. Dan mereka pun menunggu demi hari, tapi tak ada monster yang muncul. Lalu raja pun teringat akan perkataan 12 pasang pemuda dan pemudi. Akhirnya raja pun mengutus salah satu prajurit pergi ke kerajaannya untuk membawakan 12 pasang pemuda dan pemudi ke pulau itu. 12 pasang pemuda dan pemudi sampai di pulau itu dengan sebuah kapal yang ditancapkan bendera hitam sebagai tanda duka cita. Dan teman-teman, tahu nggak? Setelah mereka menginjak pesisir, singa terbangun ketika melihat 12 pasang pemuda dan pemudi. Mereka pun melanjutkan perjalanannya ke tengah pulau. Akhirnya mereka pun sampai di taman itu. Lebih kagetnya teman-teman, tanah bergetar. Dan raja pun kaget setelah melihat monster yang muncul. Ternyata benar ada monster di pulau itu, teman-teman. Setelah monster melihat 12 pasang pemuda dan pemudi, monster itu melahap dengan 1 kali telan. Raja tak rela melihat akan hal itu. Akhirnya mereka pun pulang ke kerajaan. Dan Raja pun duduk termenung dengan istrinya di kamar. Raja pun berkata, "Istriku, apakah kita tak akan punya anak lagi? Istriku, apakah kita tak akan memiliki penerus tahta ini? Istriku, jawablah." Namun sayangnya ratu tak mau menjawab. Ratu terus menangis. Dengan rasa kesal, raja pun meninggalkan ratu sendirian di kamar. Ketika raja meninggalkan ratu sendirian di kamar, angin badai menyelimuti ratu di kamar itu.
Dan tiba-tiba ada seorang nenek yang memegang apel di tangannya. Lalu berkata, "Anakku, mengapa kamu menangis?" Ratu pun menjawab, "Aku menangis karena aku belum mempunyai anak. Aku menangis karena aku belum mempunyai penerus tahta ini." Akhirnya nenek pun berkata lagi, "Makanlah apel ini, nak, maka kamu akan mempunyai anak." Nah, tanpa berpikir panjang, ratu pun memakan apel itu dengan lahap. Nah, teman-teman, setelah ratu memakan, berminggu-minggu pun berlalu dan ratu pun mengandung. Mereka pun hidup bahagia. Pesan moral yang kita dapat dari cerita ini adalah kita tidak boleh serakah, ceroboh dan memikirkan sesuatu dengan baik sebelum kita melakukan. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Salam kenal dari saya, Salvi.